Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yesinta Mikana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara mengisi LK 1.1 identifikasi masalah program PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi di sini di LK 1.1 identifikasi masalah ini ada kolom untuk nomor, kemudian jenis permasalahan, kemudian masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasi masalah. Misalkan di sini untuk jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi, di sini dibahas satu persatu pedagogiknya apa, literasinya apa dan numerasinya apa. Nah, untuk pedagogik di sini peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah. Nah, analisisnya yang pertama, peserta didik kurang aktif mengikuti pembelajaran, lebih banyak diam, kurang bertanya dan kurang respon. Kemudian yang kedua, peserta didik kesulitan untuk menjawab pertanyaan guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik hanya menerima saja apa yang dijelaskan guru. Dan yang keempat, yaitu peserta didik tidak semangat ketika kegiatan belajar mengajar, kadang mengantuk dan pandangan kosong. Nah, ini untuk yang masalah peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah. Untuk berikutnya di bagian numerasi, ya di bagian numerasi ini masalah yang diidentifikasi yaitu kemampuan dasar matematis peserta didik masih rendah. Nah, analisisnya ya analisis identifikasi masalahnya. Yang pertama, siswa sering keliru dalam operasi perpangkatan, kemudian akar, pembagian pecahan, penjumlahan atau pengurangan pecahan maupun penjumlahan dan pengurangan angka positif atau negatif. Kemudian peserta didik tidak banyak berlatih bersama teman atau mandiri dan lebih banyak bermain, bahkan terkadang diam-diam membuka HP. Nah, ini identifikasi masalah dari kemampuan dasar matematis peserta didik masih rendah. Berikutnya untuk identifikasi masalah yang berkaitan dengan literasi, yaitu peserta didik belum memiliki keinginan literasi yang tinggi. Yang pertama di sini analisis identifikasi masalahnya yaitu kunjungan perpustakaan sepi. Kemudian peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan padahal jawabannya ada di dalam buku paket atau buku teks. Kemudian masih ada peserta didik yang tidak tahu kegiatan walaupun sudah ditempel di papan informasi atau di papan pengumuman. Nah, untuk jenis permasalahan yang kedua yaitu kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Nah, untuk identifikasi masalah yang pertama yaitu kemampuan peserta didik dalam berhitung matematika dasar masih rendah. Kemudian kemampuan peserta didik menjawab tes tulis sangat rendah. Kemudian peserta didik memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Untuk analisis identifikasi masalahnya, yang pertama, peserta didik masih menggunakan alat bantu seperti jari tangan ketika melakukan perhitungan. Kemudian untuk yang kedua, siswa sering keliru dalam operasi perpangkatan, akar, pembagian pecahan, penjumlahan atau pengurangan pecahan maupun penjumlahan dan pengurangan angka positif dan negatif. Jadi untuk yang ini sama seperti yang numerasi tadi ya, karena berkaitan. Kemudian yang ketiga, peserta didik hanya mengandalkan lingkungan, yaitu lingkungan sekolah sebagai media utama dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, nilai ujian tulis sering rendah. Kemudian yang kelima, tidak jarang yang dijawab peserta didik tidak sesuai dengan pertanyaan. Kemudian yang keenam, hampir setiap tugas atau pekerjaan sekolah yang dikumpulkan tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang maksudnya di sini berkaitan dengan hasilnya yaitu nilainya. Jadi nilainya itu rendah-rendah kalau misalkan kerja di sekolah ya. Sementara kalau misalkan di rumah ya bisa jadi dia bagus nilainya. Nah, berikutnya analisis identifikasi masalahnya yaitu ketika guru menjelaskan materi, peserta didik tersebut terlihat fokus mendengarkan. Tapi ketika guru bertanya, sering peserta didik tidak bisa menjawab, bahkan hanya diam. Jadi ibarat pandangan mereka tuh ya pandangan kosong, tidak ada makna. Ya atau mungkin dia mendengarkan tapi tidak mencerna dengan baik sehingga dia tidak bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru. Ya, tidak fokus. Kemudian untuk jenis permasalahan yang ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Untuk yang pertama, identifikasi masalahnya di sini yaitu hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang. Nah, analisis identifikasi masalahnya yang pertama, orang tua peserta didik kadang tidak hadir ke sekolah saat pertemuan atau pemanggilan orang tua atau wali murid dengan alasan
bekerja, dan mempercayakan anak sepenuhnya pada pihak sekolah. Jadi ini, berikutnya yang kedua, orang tua sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan anak-anaknya dalam belajar. Kemudian yang ketiga, orang tua kurang mengontrol anak di rumah. Kemudian orang tua belum maksimal ikut membimbing peserta didik atau anaknya di rumah. Kemudian yang terakhir adalah orang tua tidak tahu perkembangan putra-putrinya di sekolah. Nah, ini untuk yang hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik. Selanjutnya untuk jenis permasalahan yang keempat, yaitu pemanfaatan atau pemahaman model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi pembelajaran inovatif. Nah, masalah yang diidentifikasi ya, jadi hasil identifikasi masalahnya yaitu guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Jadi di sini ada kata belum ini belum mengoptimalkan, artinya bisa tapi belum optimal gitu, belum maksimal. Nah, analisis identifikasi masalahnya yang pertama adalah guru belum memahami setiap karakteristik dari model-model pembelajaran inovatif. Kemudian guru sering menggunakan metode ceramah. Kemudian kegiatan belajar masih berpusat pada guru. Kemudian guru masih menggunakan kegiatan belajar mengajar yang monoton dan zona nyaman. Nah, kemudian ketika guru menggunakan pembelajaran yang inovatif, hasil belajar justru belum memuaskan terhadap pemahaman peserta didik. Nah, ini dia. Ini yang berkaitan dengan model pembelajaran inovatif. Berikutnya jenis permasalahan yang kelima berkaitan dengan materi, ya terkait literasi numerasi, expand material, kemudian miskonsepsi dan HOTS. Untuk identifikasi masalahnya itu terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi numerasi. Kemudian pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOT. Nah, untuk analisis identifikasi masalahnya, yang pertama, guru belum memahami dengan baik penerapan konsep literasi numerasi di sekolah. Kemudian pembelajaran yang diterapkan guru masih berbasis LOT, ya, low order thinking skill. Kemudian peserta didik tidak mampu memahami soal HOT, high order thinking skill. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang nomor 5. Kemudian jenis permasalahan yang terakhir yaitu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Jadi, identifikasi masalahnya itu guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, analisis identifikasi masalah yang pertama, masih monoton menjadikan buku sebagai sumber belajar. Kemudian, contoh-contoh kaitan materi ajar dengan lingkungan hanya disampaikan secara lisan. Kemudian, belum pernah menggunakan aplikasi TIK pendukung pembelajaran karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, seperti listrik yang tidak menyala di siang hari, ya, karena memang di daerah tertentu, ya, salah satunya di tempat saya bertugas itu listriknya hanya menyala di malam hari, sedangkan kalau siang hari tidak menyala. Kemudian yang terakhir yaitu guru memiliki channel YouTube, hanya jaringan masih kurang bersahabat. Jadi guru itu ada channel YouTube-nya, ya, sebagai, jadi dia sudah memanfaatkan teknologi, ya, inovasi dalam pembelajaran, ya. Jadi di YouTube itu misalkan di posting atau diberi konten tentang materi pembelajaran, ya. Namun karena keterbatasan sinyal jaringan di tempat bertugas, nah, siswa tidak bisa mengakses seperti itu, ya. Baik, itu dia contoh pengerjaan untuk LK 1.1 identifikasi masalah program PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan sesama mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.